Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. La ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Para asatidz yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, seluruh jamaah Masjid Ar-Ridha, wabil khusus pengurus Masjid Ar-Ridha, insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hari ini Allah masih berikan banyak nikmat karunia, taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang kita tahu bahwa nikmat yang Allah berikan itu adalah sebagai alat untuk kita melakukan amal ibadah. Jadi nikmat itu sebagai alat, sedangkan ibadah itu tujuan. Tapi banyak orang sekarang terkadang menjadikan alat sebagai tujuan, tujuan sebagai alat. Kenapa ibu sholat duha? Biar lapang rezekinya Ustaz. Kalau udah lapang rezeki berhenti sholat duha. Kenapa sholat tahajud? Biar laku kebun sawit yang 100 hektar tuh. Dah laku berhenti sholat tahajudnya. Itu artinya menjadikan ibadah sebagai alat, menjadikan dunia rizki sebagai tujuan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, rizki itu masalah ketentuan dari Allah. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah, ikhtiar, usaha, selebihnya serahkan kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kehadiran sebuah hari ini juga merupakan ibadah yang insya Allah ikhlas kita melakukannya. Dan kita berharap amal ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tentu tak bosan kita lantunkan Bapak Ibu kepada Nabi kita, ruh junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersalawat kepada beliau, insyaallah termasuklah kita umat yang kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita yang hidup ini tak pernah sepi dari masalah. Selalu saja ada masalah yang datang dalam kehidupan kita. Capek masalah, mengantuk pun masalah juga. Itu masalah. Apalagi di majelis-majelis pengajian begini, mengantuk itu biasa. Kita husnuzon saja Pak, kalau ada orang subuh mengantuk, mungkin tadi malam tahajud sampai 100 rakaat. Amin. Maka saya kalau udah pengajian subuh, pengajian ibu-ibu sore, agak-agak mengantuk 1-2 orang tunduk, saya maklum. Berarti target saya tercapai. Tapi kalau udah tidur semua, baru saya pulang. Jadi capek masalah, mengantuk masalah kesehatan, masalah ekonomi, keluarga, jiran tetangga, itu semua masalah. Agama kita menyebutnya sebagai bala. Bala itu bukan azab. Apa itu bala? Bala itu ujian. Inilah kajian kita subuh hari ini. Saya mengutip dari sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masalul mu'min kamasaliz zar'i." Perumpamaan orang yang beriman itu, kata Nabi, sama seperti pohon kayu yang tinggi. Kenapa pohon kayu yang tinggi? La tazalur rihu tumiluhu. Senantiasa angin akan membuatnya condong. Apa kaitannya pohon, angin, dan kehidupan kita orang yang beriman? Maka kata Nabi kita, wala yazalul mu'min yusibuhul bala. Begitulah kehidupan orang beriman, senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kalau kita merasa ujian itu tak pernah sepi dalam kehidupan kita nih, cobalah kita agak-agak merenung. Kita pandanglah, kita tataplah pohon kayu yang tinggi itu. Walaupun memang di Medan udah payah mencari pohon kayu yang tinggi. Banyak udah pada kena tebang semua. Tapi cobalah kita merenung. Kita lihat pohon kayu yang tinggi itu pernahkah sepi dari tiupan angin? Takkan pernah. Kita lihat pohon kelapa itu Bapak Ibu. Cumana daunnya? Pernahkah berhenti bergoyang? Tak pernah. Begitulah kata baginda Nabi kita, kehidupan orang beriman itu senantiasa ditimpa dengan ujian. Kalau pohon ada yang tak tahan kena tiupan angin, rontok daunnya, berguguran daunnya. Ada lagi patah rantingnya. Ada lagi kena kencangnya angin, patah dahannya. Dan tak sedikit pohon itu tumbang disebabkan kencangnya angin yang meniup. Orang beriman pun begitu Bapak Ibu. Ujian itu akan senantiasa datang dalam kehidupan kita. Terus. Sekarang udah kita masuk di awal bulan November. Ntar lagi Desember. Jumadil awal dah. Jumadil akhir. Rajab, Sya'ban. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari ini Allah putarkan dalam kehidupan manusia. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Summa yakunu alaqatan misla zalik. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Sesungguhnya seseorang kamu, kata Nabi, dikumpulkan dalam rahim ibunya selama 40 hari. Maaf, dalam berbentuk air mani. 40 hari berikutnya berbentuk segumpal darah. 40 hari berikutnya berbentuk segumpal daging. Kalau udah usia janin 120 hari. Berapa bulan tuh Ibu? 4 bulan. Kalau sudah janin usia 4 bulan, maka Allah akan tiupkan roh. Hiduplah janin tuh. Ada yang mengatakan kalau kencang gerakannya, berarti laki-laki. Kalau pelan, perempuan. Kalau antara kencang dan pelan, bencong. Tapi yang jelas kalau udah usia janin 120 hari, hidup. Maaf kata Bapak Ibu, ada yang tak sampai lahir ke dunia. Gugur, prematur. Tapi ada yang lahir ke dunia. Allah berikan kesempatan itu kepada kita semua. Kita sudah pernah berada di alam arwah, di alam rahim, dan kita dilahirkan, kita jadi bayi, jadi kanak-kanak, remaja, dewasa, sekarang udah jadi orang tua. Ada mungkin di antara kita udah jadi kakek, jadi nenek. Apa makna ini semua? Semua fase kehidupan ini sudah kita lalui. Dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah itu semua sudah kita lewati. Untuk apa Allah berikan ini semua kepada kita? وَلِيَعْلَمَ allazina amanu. Allah ingin mengetahui Bapak Ibu siapa yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mengetahui siapa kita yang benar imannya. Dulu yang iman ketika kita berada di alam roh, ketika Allah katakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Semua kita mengatakan benar ya Rabb, Kau itu adalah Tuhan kami. Tapi keimanan yang kita raih ketika kita di alam arwah, sampai kita di alam dunia ini, apakah iman itu masih ada dalam diri kita atau tidak, itu hanya bisa dibuktikan dengan
ujian. Dengan ujian. Maka tak bisa kita memang lepas dari yang namanya ujian. Nah pertanyaannya, apa ujian yang Allah berikan kepada kita? Apa bentuk ujian itu? Saya awali dalam surah Al-A'raf 167. Apa Allah katakan? وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ. Kami uji mereka itu dengan apa? Dengan kesenangan, dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan jabatan, dengan anak yang banyak, harta yang banyak. Itu ujian Bapak Ibu. Dan tak sedikit orang yang diuji dengan kesenangan, gagal dia menghadapi ujian itu. Saya tanyalah Bapak Ibu dulu, ayah bunda dulu. Kalau sempat semalam sore kita dapat undian 1 miliar, kira-kira hadir tidak kita ke masjid subuh nih? Dapat 1 miliar. Kemanalah kira-kira kita Pak? Diuji dengan kesenangan. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Allah berikan, mana lebih banyak orang mengingat Allah ketika sehat apa sakit? Mana lebih banyak orang bertaubat waktu sehat apa sakit? Kalau gitu pilih sehat apa sakit? Maka banyak ketika diuji dengan kesenangan, lupa, jauh dari agama. Gak usah jauh-jauh, contohnya Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana Fir'aun, bagaimana Korun, bagaimana Haman, bagaimana Sa'labah. Sa'labah ini kisah yang populer nih. Waktu dia hidup susah, senang ke masjid, senang berjamaah, tiap waktu tak tinggal. Kenapa? Susah. Rupanya tak sabar, ya Rasulullah, doakanlah saya Rasulullah biar kaya. Kata Nabi, udahlah, cukup ajalah susah, begini ajalah, hidup begini aja. Dekat dengan masjid. Besok minta lagi ya Rasulullah, doakanlah saya Rasulullah biar saya senang ibadah, tak memikirkan cari rezeki dan semuanya. Udahlah begini aja, kata Nabi. Minta lagi. Akhirnya apa kata baginda Nabi? Ya udah, ini ada 2 ekor kambing, jantan dan betina, peliharalah. Dipelihara, beranak Bapak Ibu. Kembar. Udahlah, makin banyak kambing Sa'labah. Mulailah Sa'labah terlambat ke masjid. Udahlah, mulai masbuk. Makin banyak kambingnya, makin jauh lah memelihara kambing itu. Makin jauh dari masjid. Akhirnya, tak hadir lagi berjamaah. Jumat aja yang datang. Karena banyaknya lagi kambing Sa'labah, Jumat pun nggak datang lagi Bapak Ibu. Mana Sa'labah? Sibuk dengan kambingnya ya Rasulullah. Coba. Itu ujian yang Allah berikan kesenangan, kemewahan, tapi justru membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji kalian dengan kesenangan. Tapi ketika Nabi Sulaiman, Allah berikan kekayaan, jabatan, kekuasaan, bahkan menguasai 2 negeri, 2 alam. Alam jin, alam manusia. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Aashkuru am akfur. Apakah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur atau justru kufur kepada Allah? Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian apalagi ujian berikutnya? Baru Allah katakan wassayiat wa balawnahum bil hasanati wassayiat. Baru keburukan, baru kesusahan. Apa bentuk ujian kesusahan itu? Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, وَلَنَبْلُوَنَّ itu mudhari. Kalau وَبَلَوْنَهُمْ itu fi'lul madhi. Tapi kata bala juga asalnya. Wa balanahum ini walanabluwannakum. Menggunakan nun taukid, nun yang menguatkan kalimat. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa kita, walanabluwannakum itu maknanya apa? Pasti akan menguji kamu, kata Allah.
Kami pasti, kalau udah pasti Bapak Ibu, tak bisa kita bebas dari ujian. Kalau begitu apa gunanya doa tolak bala? Kita panggil anak yatim, kita panggil orang kampung datang ke rumah untuk apa Ustadz? Tolonglah dulu doakan. Doa apa? Tolak bala. Doa tolak bala itu bukan berarti membuat kita terhindar dari bala, dari ujian. Jangan salah. Dengan tolak bala, jauh ujian itu dari kehidupan kita. Oh, kalau begitu Nabi lah orang pertama yang jauh dari ujian. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan baginda Nabi. Diuji, terus diuji. Sampai bahkan beliau meninggal dunia. Tak sedikit peperangan yang diikuti baginda Nabi. Perang Badar, perang pertama, perang Uhud, perang Ahzab. Kesusahan demi kesusahan dialami Nabi. Itulah kehidupan para sahabat. Itu kelas sahabat sepi dari ujian. Jangan sangka begitu udah kuat iman kita, senang kita ke masjid, senang kita mengaji. Kemudian ujian tidak ada datang dalam kehidupan kita. Oh, nih ibu-ibu nih, udah berjilbab, cantik semua. Jangan kira ujian itu tidak datang. Orang ibu-ibu curhat dia. Ustadz, selama saya pulang dari umroh ini, alhamdulillah, makin senang saya ke masjid. Bagus. Mendengarkan bagus. Ustadz, masjid itu ada mukena. Itu setiap bulan saya bawa pulang, saya laundry, saya bersihkan semua. Bagus. Pulang dari masjid Ustadz, habis sholat Isya, baca Al-Quran lagi. Alhamdulillah. Tapi satu hari Ustadz, begitu habis sholat Isya, habis baca Quran, pulang suami. Mondar-mandir suami, kiri kanan, jalan, duduk, berdiri, jalan lagi, duduk, berdiri. Pokoknya macam kucing mau beranak lah. Tak berhenti-berhenti. Kemudian saya tanya, abang kenapa kok macam punya masalah? Abang kenapa tak bisa tenang? Ada apa sih bang? Segan suaminya ngomong. Udahlah bang, ngomonglah. Insya Allah saya sabar menerimanya. Saya bisa kuat menerimanya. Ceritakanlah bang. Betul. Iya bang. Serius, benar ceritakanlah bang. Semenjak saya pulang umroh ini udah berubah saya. Bagus pula, luar biasa lah. Lantas apa kata suaminya? Dek, sebenarnya abang sudah kawin lagi. Kira-kira tasbih yang di tangan tuh kemana lah perginya pak? Bersera. Oh abang, selama ini abang cinta abang tuh bohong ya. Itulah ujian tuh pak. Ujian itu tidak akan pernah sepi dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin berat ujian akan datang dalam kehidupan kita. Itulah ujian. Ingin melihat nih iman ibu ini betul nggak nih? Yang selama ini katanya semakin dekat dengan Allah, semakin kuat imannya, betul atau tidak? Diuji. Tapi insya Allah di sini tak ada lah. Lagi seorang ibu-ibu. Waktu itu suaminya pulang, masuk kamar mandi katanya. Bunyi handphonenya pak. Gitu bunyi handphone. Dibaca sama istrinya. Apa kalimatnya? Bang, abang malam hari ini pulang ke rumah apa tidak? Wah, bergetarlah jantung istri itu membacanya. Abang malam ini pulang ke rumah atau tidak? Begitu suami selesai mandi ditanya, bang, ini WA dari siapa nih bang? Apa bunyinya? Abang malam hari ini pulang ke rumah atau tidak? Apa kata suaminya? Itu salah kirim tuh dek. Salah kirim itu. Abang jujur, ini siapa nih bang? Tidak mungkin salah kirim. Salah kirim. Akhirnya kena didesak betul. Ngelak suami ini. Rupanya dia sudah menikah 25 tahun yang lalu.
Tak tahu Pak, 25 tahun. Jangan di sini ada, tidak? Apa akhirnya dia bilang? Abang pilih. Pilih dia atau saya? Kalau abang pilih dia, tinggalkan saya. Saya melayani abang selama ini. Jalan bersama, pergi bersama. Saya ikhlas melayani abang, tapi rupanya ini balasan abang. Abang pilih dia atau saya? Rupanya Ustadz, dipilihnya perempuan tuh. Ini dia Ustadz. Hati saya malam hari udah tak tentu Ustadz. Bingung, stres dan sebagainya. Jarang saya sholat tahajud. Tapi malam hari itu karena saya tak bisa tidur, saya ambil wudhu, saya hamparkan saja, saya sholat tahajud. Subuh Ustadz saya tak bisa tidur. Saya ambil Al-Quran, saya baca Al-Quran. Kemudian siangnya saya tak makan, saya puasa Ustadz. Sholat duha, saya banyak ibadah. Tapi entah kenapa Ustadz, waktu itu hati saya ini tenang jadinya. Malam kedua begitu lagi saya buat. Ketiga begitu lagi saya buat. Entah kenapa hati saya ini bahagia, senang aja. Di hari ketiga tuh pulanglah suami saya. Dan saat itu saya tak bisa marah Ustaz. Jadi kalau begitu untuk apa lah Ibu cerita? Saya ingin sampaikan kepada Ustaz, tolonglah ceritakan, sampaikan ini kepada ibu-ibu. Kalau ingin bahagia hatinya, suruhlah suaminya kawin lagi. Ini hanya amanah. Ini hanyalah amanah. Itulah ujian kehidupan tuh. Itulah ujian kehidupan. Jangan sangka kita semakin dekat dengan Allah, ujian itu akan meninggalkan kita. Tidak. Ujian itu akan tetap datang dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya, apa solusi yang kalau ujian itu datang, apa solusi yang Allah tawarkan kepada kita? Paling tidak kita bisa membuka surah Al-Baqarah ayat 45. Yang sudah tak asing lagi Bapak. Apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Inilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi solusi menghadapi ujian bukan kita lari dari ujian. Justru itu akan mendatangkan ujian yang baru. Hadapilah ujian itu dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sabar. Apa itu sabar? Sabar maknanya, ada ulama memaknai ad-difa. Difa itu apa? Menahan. Itu sabar. Ibu tahan duduk di sini walau agak-agak kebas kakinya, itu sabar namanya. Udah tak tahan, udah mau bangun aja nih. Ibu tahan juga. Itu sabar. Mohon maaf, ada pula ini contoh aja nih. Tadi malam mungkin salah makan. Makan ayam penyet, sambalnya enak kali, dimakan padahal ada masalah di perutnya. Rupanya pagi ini udah terasa nih, mulai mules. Maaf, mau buang angin pula. Cuma karena jamaah ramai, ditahankannya juga. Udah tak tahan nih, tapi ditahankan juga. Itu menahan tuh sabar namanya. Rupanya karena faktor usia, udah gerak kanan, udah gerak kiri. Ini mohon maaf, karena faktor usia, juga memang tak bersuara, tapi aromanya. Kawan yang di sebelah tuh udah gelisah, ini aroma apa ini? Cuma anggapnya aja minyak kasturi. Sabar dia Bapak Ibu, dia nikmati itu, sabar namanya. Coba kalau dia sempat ngomong, kakak yang buang angin ya, gimana kira-kira perasaan ibu tuh? Wah, tapi menghilangkan rasa malu saudaranya, dia tahan, nggak ngomong, matinya aja. Semua ujian pasti berlalu. Mati aja, itu sabar namanya. Itu contoh sederhana aja tuh Pak. Tak sedikit kita lihat, berjiran tetangga, daun mangga yang jatuh ke halaman rumah dia,
bertengkar. Dahannya condong ke halaman rumah jirannya. Tiap hari lah tetangganya ini menyapu daunnya aja. Buahnya tak pernah sampai, daunnya aja dapat. Ini kalau tak sabar nih Pak, bisa bertengkar. Gara-gara daun mangga. Pernah diberikan hadiah beberapa buah anggur. Ada ceritanya masyhur itu, DWA pun ada. Dia terima hadiah itu, dia terima anggur itu, kemudian dimakan oleh Nabi. 1, 2, 3, habis Bapak Ibu. Kemudian yang memberikan tadi pun senanglah. Dia senang. Kalau makanan kita berikan kepada orang lain, dimakan, kan senang kita Pak. Berarti makanan kita enak, dihargai kan gitu. Ini pun senang, karena makanannya habis dimakan Nabi. Begitu sahabat ini meninggalkan Nabi, maka sahabat yang hadir bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa makan sendiri ya Rasul? Biasanya kalau ada makanan, kau bagi-bagi dengan kami. Ini kau makan sendiri. Tak ingat pula dengan kami." Apa kata Nabi? "Bukan saya tak ingat dengan kalian. Itu anggur yang diberikan sahabat itu tadi, rasanya asam. Kalau saya berikan nanti sama kalian, bisa menahan rona wajah kalian itu. Saya khawatir sahabat ini akan tersinggung. Maka saya makan semua." Itulah cara Nabi menjaga hati sahabatnya. Dia mampu menahan itu. Padahal udah asam Bapak Ibu. Jangan macam di YouTube. Jeruk asam tuh sengaja dimakan. Kakek yang sebelah udah keasam, pertama asam, cuma ditengoknya anak tak ada rasa asam, dicoba sama kakek ini, udahlah baru keasaman dia. Itu nokoh namanya. Ada seorang Habib, dia berikan tausiah, diundang oleh seseorang, diundang beliau, orang kampung pun diundang, habis memberikan tausiah, disuguhkan makanan, dijamulah semua tamu. Senanglah ahli bait nih Bapak Ibu. Kenapa? Sudah bisa menjamu orang banyak, sudah bisa menghadirkan ulama besar, Habib pula lagi, disuguhkan makanan. Karena senangnya ahli bait, selesai acara, biasalah Bapak Ibu kalau kita memuliakan tamu, kita antarkan dia keluar, masuk mobil kita bukakan pintunya, masuk dia kita tutupkan. Inilah yang dilakukan ahli bait. Dibukakan pintu mobilnya, masuk ulama ini ditutupkan. Jalanlah mobil. Tak berapa lama, tak berapa jauh dari rumah Sahibul Bait, apa kata ulama ini kepada muridnya di belakang? "Wahai muridku, kalau kita berhenti di sini, kira-kira ahli bait tahu atau tidak?" "Ya tidak, wahai tuan guru. Kenapa? Udah jauh." "Ya udah, kalau gitu kita berhenti di sini." Berhenti. Mobil berhenti, tolong bukakan pintu depan ini dulu. Dibukakan. Begitu dibukakan, apa yang terlihat? Ada tetesan darah yang keluar dari tangan Habib tadi Bapak Ibu. Dari mana tetesan darah itu keluar? Kenapa? Rupanya waktu ahli bait menutup pintu, tanpa sengaja, belum semua masuk tangan Habib tadi, terjepit tangannya. Sampai menetes darah. Pertanyaannya, kenapalah Habib tadi udah jauh meninggalkan rumah Sahibul Bait, disitulah baru dia sampaikan, dia katakan kepada muridnya. Kenapa tak di depan rumah Sahibul Bait tadi? Atau dia katakan, kalau kita lah misalnya, apalah kita katakan Pak? Mana sempat nunggu 1 kilometer, 2 kilometer lagi, langsung di sini sampaikan. Mana matamu? Langsung marah. Tapi mengapa Habib tadi dia mampu menahan itu? Dia takut. Sahibul Bait udah dia jamu banyak orang kampung, dia jamu ulama ini udah senang, bahagia. Macam mana lah bahagia itu menggambarkannya? Begitulah senangnya. Kalau seandainya dia tahu dialah penyebab tangan Habib tadi terjepit sampai mengeluarkan darah, apa yang terjadi? Semua kebahagiaan itu akan hilang. Yang timbul apa? Penyesalan, kekecewaan, merasa bersalah. Pasti itu yang timbul. Pasti itu yang timbul.
Itulah yang dijaga oleh ulama tadi. Sampai mampu dia menahan dari tempat dia pergi meninggal ke rumah sahibul bait ke tempat yang jauh. Disitulah baru dia ungkapkan kepada muridnya. Dia jaga bagaimana hati sahibul bait itu. Contoh sederhana aja tuh Bapak Ibu. Tapi itulah sabar. Itu bahagian dari sabar. Mampu tidak kita melakukan itu. Pulang jalan tetangga kita dari luar kota, sehingga dia ke tempat mungkin tempat jual oleh-oleh. Teringat dia dengan kita, dibelikannya makanan itu. Begitu sampai dia, Bu, ini Bu ada makanan Bu. Kebetulan saya singgah tadi di sini ada saya teringat dengan Ibu. Nih, makanlah Ibu. Oleh-oleh. Begitu Ibu makan, basi rupanya. Mampu atau tidak Ibu menahan untuk tidak mengatakan kalau itu makanan basi. Atau jangan-jangan kita katakan, percuma Ibu kasih, basi yang Ibu kasih. Kalau begitu Ibu bilang, besok dia pergi nggak, kan dibelikannya lagi. Tapi coba kalau Ibu sampaikan, luar biasa Bu, makan Ibu bawa semalam, baru inilah yang paling nikmat saya rasakan. Besok dibelikannya lagi, tak pergi kemanapun dia, sengaja dibelikannya untuk Ibu. Itulah makna sabar itu. Terkadang ada sesuatu yang tak semuanya harus kita sampaikan Bapak Ibu. Kita tahan, kita simpan. Itulah sabar. Dan Allah mengetahui itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada satu lagi kisah menarik. Itu jadi pelajaran kepada kita. Seorang ulama, Syekh Al-Hatim. Digelar dia dengan Al-A'sam, tuli. Apakah ulama ini memang benar-benar tuli? Ternyata tidak. Kalau kita baca manakib beliau, sejarah beliau, kenapa beliau digelar dengan Al-A'sam yang tuli, pernah namanya ulama besar Bapak Ibu, banyak orang datang ke rumahnya bertanya tentang hukum. Satu hari datanglah seorang perempuan, seorang ibu-ibu ingin bertanya hukum. Rupanya ketika dia bertanya itu, maaf kata nih, dia buang angin. Buang angin, suaranya kuat pula. Semanalah kalau kita mendatangi seorang ulama atau Pak Camat misalnya, begitu di depan dia, buang angin kita. Kemana muka kita sembunyikan? Rasanya sebulan tak berani jumpa Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan ulama ini untuk menghilangkan rasa malu seorang wanita ini? Apa dia bilang? Bu, tolonglah keraskan suaranya Ibu. Saya ini tak dengar. Barulah lega hati Ibu tuh. Rupanya ulama ini tak dengar. Rupanya Alhamdulillah. Untung dia tak dengar. Itulah cara ulama itu menghilangkan rasa malu. Hebatnya lagi berapa lama ulama ini berpura-pura tuli. Bukan hari itu aja. Bukan sehari itu aja. Bukan seminggu. Bukan 2 minggu. Selama Ibu tuh masih hidup. Selama itulah dia berpura-pura tuli Bapak Ibu. Selama itu kurang lebih 15 tahun lamanya. Meninggal Ibu itu, barulah dia kembali seperti biasa lagi, normal balik Bapak Ibu. Itulah menjaga rasa malu seorang perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu yang Allah tawarkan kepada kita, sabarlah dalam menghadapi ujian. Kenapa? Karena seberat apapun ujian yang datang dalam kehidupan kita, tidak akan pernah abadi. Semuanya pasti berlalu. Pada hakikatnya memberikan ujian itu siapa? Allah. Jadi kalau memberikan ujian, mintalah kepada Allah dan Allah akan menyelesaikan ujian itu. Makanya setelah sabar, sholat. Sabar, sholat. Sholat inilah yang membuat kita langsung komunikasi kita dengan Allah. Sahabat-sahabat kalau ditimpa musibah, mereka sholat. Meninggal seseorang keluarganya, mereka sholat. Sholat dulu Ibu. Terima dulu itu sebagai ujian dari Allah. Lakukan sholat. Minta kepada Allah. Diberikan kekuatan, kesabaran. Diberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Minta kepada Allah. Jangan lari ke dukun. Lari ke dukun, sikit-sikit tukang ramal. Minta kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Terakhirlah, wassalamualaikum. Ujian itu macam-macam. Ada ujian Allah berikan dalam hal ketaatan.
Dalam hal ketaatan perlu kita sabar. Ujian. Nih kita duduk kemarin nih Bapak Ibu. Ini kalau tak sabar, dah mau pulang aja kita. Dalam hal ibadah pun perlu kita sabar. Bangun tahajud malam, udahlah cuaca dingin, hujan lagi. Kampung sebelah terdengar pula ada orang mati bunuh diri. Kalau tak sabar ibu, nggak akan bangun malam, nggak akan tahajud. Sabar. Mata mengantuk berat, mau tidur, belum mula baca Al-Quran. Biasa udah tiap malam baca Quran. Sabar. Tahankan mata, buka Al-Quran. Itu sabar. Sabar dalam ibadah. Kenapa? Karena dalam ibadah ini bukan sesuatu yang disenangi nafsu. Nafsu nggak mau, Bapak Ibu duduk berlama-lama di masjid, tak mau. Maunya cepat pulang aja. Itulah nafsu. Tapi jangan tanya dalam hal dunia. Oh, nah, dunia nafsu paling suka. Kenapa ada orang yang tahan pergi ke sawah, Pak? Kampung saya di Serge, Sungai Buloh. Kalau Bapak Ibu tahu Pantai Kelang, Pantai Cemara Kembar, romantis, itu dekat kampung saya lah itu. Banyak orang di sana itu pekerjaan mereka itu bertani sawah, kalau enggak ke laut. Itu jam 7 pagi udah sawah tuh Pak. Pulang nanti jam 5, jam 6 sore. Berjemur di tengah panas terik matahari. Bergelimbang dengan lumpur. Kenapa mereka tahan? Karena ada impian. Ada keinginan. Dengan bersawah mereka bisa dapatkan uang, bisa beli segalanya. Kenapa orang tak tahan duduk di masjid? Di masjid ini enak, ada AC, ada kipas, ada karpet, ada makanan, ada minuman. Kenapa orang tak senang ke masjid? Kalau duduk 1 jam di masjid ini udah lama kali rasanya. Rasanya pulang aja. Kenapa? Karena tak sesuai dengan keinginan nafsunya. Sudah tak mau. Tapi kalau pergi ke sawah, pergi bekerja, jam 2 malam keluar. Itu kalau di tempat kami itu Pak, orang mencari udang, itu perginya bukan jam-jam pagi pulang sore, itu jam 2 malam, jam 1 malam, keluar rumah, terjun ke lautan, ke airnya langsung. Nah, kapan pulangnya? Jam 9 subuh, jam 9 pagi, jam 10 pagi baru pulang. Mau mereka seperti itu. Karena yang diimpikan sesuai dengan keinginan. Uang, beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Ya tidaknya salah. Saya mengatakan itu tidak salah. Tapi begitulah nafsu itu Bapak Ibu. Maka dalam hal ibadah ini memang perlu sabar. Perlu sabar dalam hal ibadah. Yang bertani tadi kan dia cangkol sawahnya. Apa di pikirannya? Ini kalau saya berhasil ini dapat uang 20 juta, saya bisa beli lembu. Lembunya nanti beranak makin banyak. Nanti beli lagi, panen lagi, beli lagi 10 tahun. Nah, bisa uang dapat sekian ratus juta, bisa bangun rumah, bisa beli tanah. Kalau bisa tambah bini satu lagi. Nah, sesuai dengan keinginannya. Itulah keinginan nafsu tuh. Tapi coba ibadah, mana ada? Makanya orang malas beramal. Kenapa? Balasannya tak cash. Coba kalau cash. Pak BKM misalnya diumumkan, besok subuh pengajian. Siapa yang dapat pengajian, pulang dapat 50.000. Saya rasa, tak muat masjid nih. Semua diajak itu rumah tuh. Ayo nak, kita. Ini kata BKM dapat 50.000. Anaknya dibawa, menantunya dibawa, cucunya dibawa, semua. Kakek, nenek, semua dibawa. Kalau bisa kucingnya pun kucing dibawa. Kenapa? 50.000. Apalagi kalau kata Pak PKM, siapa yang sholat di masjid ini 5 waktu, 1 waktu 50.000. Oh, saya rasa tak usah pulang ke rumah lagi. Di masjid aja, bawa tilap sekalian, bawa bantal sekalian. Tidur di masjid aja. Kenapa? Udah dapat uang. Atau orang 50.000. Itulah keyakinan kita. Kita tidak yakin, kurang yakin dengan janji Allah. Kenapa? Balasan itu tidak cash. Kapan balasan dari amal kebaikan itu kita butuhkan? Nanti kita di alam kubur, di akhirat baru kita tahu Bapak Ibu.
Berapa perlunya lipat ganda pahala itu luar biasa di sana. Lipat ganda pahala itu sangat kita butuhkan. Kenapa? Banyak dosa terkadang kita lakukan. Bagaimana menutupi dosa-dosa ini? Dengan pahala kita. Pahala. Semakin banyak pahala, insya Allah peluang selamat di akhirat itu semakin besar. Tapi kalau sedikit pahala, aduh. Ada satu amalan. Mungkin bisa Bapak Ibu amalkan ya. Di antara amalan yang sudah ada. Karena amalan ini kan banyak-banyak janji Nabi, janji Rasul. Siapa mengucapkan ini dapat 10, siapa membaca ini dapat 20, siapa melakukan ini dapat 30. Ada lagi dalam hadis yang lain, siapa yang melakukan ini dapat 700 kali lipatnya. Dapat 7.000 kali lipatnya. Contoh, siapa mengucapkan 1 kali subhanallah, kata Nabi, dia akan mendapatkan 10 hasanah. Siapa yang mengucapkan 1 kali alhamdulillah saja, dia akan mendapatkan 30 hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran, tahu dia maknanya, dia baca, maka setiap huruf dia dapatkan 50 hasanah. Saya ingin sampaikan subuh ini satu amalan yang kalau ibu amalkan, bapak amalkan. 1 kali baca, ibu mendapatkan 1 juta hasanah. 1 juta hasanah. Dicatatkan 1 juta hasanah, dihapus 1 juta dosa, dan ditingkatkan 1 juta derajat. Tapi saya tanya dulu, mau tidak mengamalkannya? 5 orang yang mau. Apa kata Nabi SAW? Man dakhala suq. Siapa yang masuk pasar. Pasar, pajak. Bahasa kita pajak. Siapa yang masuk pajak. Summa qala. Kemudian dia membaca. Soalnya udah hafal ibu semua. Mungkin ada sedikit perubahan aja. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Sampai situ. Biasanya kan wa ala kulli syai'in qadir. Ini yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia masuk pajak, dia baca itu 1 kali, dia mendapatkan 1 juta hasanah. Kenapa besar kali ganjarannya? Karena orang ke pajak itu tak banyak orang yang ingat kepada Allah, Bapak Ibu. Coba masuk pajak. Apa yang kita ingat? Tak banyak orang yang bisa ingat kepada Allah. Makanya luar biasa. Kadang ulama-ulama tuh sengaja dia pergi ke pajak hanya untuk mengamalkan itu aja. Habis itu pulang. Pulang dapat 1 juta. Sore pergi lagi ke pajak. Amalkan sekali. Pulang dapat 1 juta. Awak bolak-balik ke pajak. Berapa dapat? Dosa yang kita dapat. Itulah ulama-ulama itu cerdik dalam beramal. Sikitnya amalannya. Biasa. Awak dari pagi, dari subuh sampai terbit mati beramal. Hah? Capek kita beramal, tapi amalannya sama dengan sekali baca aja. Itulah luar biasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu jam dirahmati dan dimuliakan Allah. Terakhir. Macam. Ujian itu macam-macam bentuknya. Artinya fungsi faidah daripada ujian itu. Pertama, ujian itu bisa penghapus dosa kita. Apa kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim? Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala azanin wala hazanin wala aza wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidak ada, kata Nabi, yang menimpa seorang muslim dari rasa sakit, rasa capek, rasa kekhawatiran, rasa kesedihan, susah hatinya, dan sesuatu yang menyakiti sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali itu akan menjadi kifarah terhadap dosa-dosanya. Jadi kalau dari hadis ini sebenarnya kalau Allah uji kita, kita beruntung Bapak Ibu. Dengan ujian itu Allah ampuni dosa kita. Dalam hadis Nabi yang lain, ada manusia ini yang tak diampuni dengan taubat. Dengan taubat, tak diampuni dengan taubat. Tapi hanya diampuni dengan ujian. Diberikan ujian,
Sabar dia. Nah, dengan kesabarannya itulah Allah akan ampuni dosanya itu. Ada lagi, ujian itu bentuknya apa? Mengangkatkan derajat kita di hadapan Allah. Tak ada mungkin dosa kita, bersih dosa kita. Tapi Allah berikan lagi ujian untuk apa? Mengangkatkan derajat. Tapi na'udzubillah yang terakhir, ujian itu memang bisa menjadi azab. Balasan Allah. Kenapa? Terlalu banyak dosa yang dia lakukan, diuji oleh Allah dengan sakit. Habis hartanya, rumahnya terjual, tanah terjual, kebun terjual, habis. Habis itu dia pun meninggal dunia. Ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu jauh dari agama, lebih banyak dosa dari kebaikan, diuji oleh Allah, itu bisa merupakan azab dari Allah. Tapi tak bisa kita membedakan, Pak. Sakit yang model mana, yang ujian, yang kiparah, sakit flu misalnya, oh ini hanya teguran dari Allah. Oh ini kalau sakit keras jantung misalnya, ini azab. Tidak juga. Tidak juga. Jadi kita husnuzon saja kepada Allah. Ketika ujian itu datang kepada kita, itu kita beranggapan itulah sebagai kifarah terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini sajalah kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, menjadikan kita manusia-manusia yang insya Allah tabah dan kuat dalam menghadapi ujian. Itulah makna doa dari tolak bala itu. Bukan berarti ujian itu menghindar dari kehidupan kita. Kita doa tolak bala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita menghadapi setiap ujian yang datang kepada kita. Nabi, tidak sedikit ujian yang datang kepada Nabi, tapi bagaimana Nabi SAW dalam menyikapi semua ujian, semuanya Allah mudahkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية علينا وعلى أهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن واجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.